Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Walaupun terkadang apabila kita ingin berbuat baik itu perlu pengorbanan dulu. Ya. Sama halnya ketika cuaca pada saat ini, ya subhanallah, hujan awet ya. Tapi bisa jadi karena perjuangan kita melawan hujan itulah yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari perjuangan kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir sampai ke penghujung tahun ya. Berarti COVID itu sudah 4 tahun. Ya, sudah 4 tahun berarti. Dalam jangka waktu 4 tahun ini sangat terasa sekali bahwa hidup itu bisa dikatakan tidak berharga. Berarti harus ada sesuatu yang abadi yang kita perjuangkan. Harus ada sesuatu yang hakiki yang harus kita perjuangkan. Minimal jangan sampai kita memutus tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda kepada para sahabat, "Alaisa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah?" Bukankah kalian telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah Rasulullah? Para sahabat berkata, "Bala." Ya, betul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inna hadzal Qur'an sababun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sabab. Sabab itu artinya tali. "Inna hadzal Qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biyadikum." Hadisnya sahih. Ujungnya ada di Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya yang satu lagi ada pada kalian. Jadi seakan-akan kita memegang ujung tali itu dan Allah Subhanahu wa taala memegang ujung tali yang lainnya. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatamassaku bihi." Pegang erat-erat itu tali. Jangan sampai putus. Maka fa innakum lan tadhillu ba'dahu abadan wa lan tahliku. Maka kalian tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengan Al-Quran itu, dan kalian tidak akan binasa. Artinya jangan sampai tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran terputus. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat An-Naba ya. Maka Anda persilahkan kalau misalnya ada yang mau ambil Quran terjemahan ya, masih ada. Itu masih banyak itu ya, agar bisa dilihat bersama tafsirnya surat An-Naba. Nah, terutama kalau kita membahas juz 30, ini adalah surat-surat yang paling sering dibaca sama imam-imam yang ada di Indonesia ini. Dan hampir semua kaum muslimin insya Allah husnudzonnya sudah hafal gitu ya. Yang belum hafal ya semoga punya keinginan untuk menghafal minimal juz 30 ini. Karena terutama di juz-juz 30 ini ya, ini adalah surat-surat yang makkiyah. Apa itu surat makkiyah? Surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, adapun Madaniyah turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, itu hukum-hukum agama Islam itu cuma sedikit. Bahkan hukum yang diturunkan ketika di Mekah itu cuma tentang sholat aja. Sisanya
ketika di Madinah, ketika setelah hijrah. Apa yang disebutkan, apa yang dibahas, apa yang difokuskan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, yaitu tentang iman tadi. Iman dengan hari akhir. Beriman dengan bahwa nanti ada yaumul hisab, ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Beriman dulu nih, bertauhid dulu. Makanya kalau kita baca-baca surat-surat Makkiyah, maka itu akan menambah keimanan kita. Walaupun di juz 30 nggak semuanya ya. Ada juga surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu dikategorikan surat Madaniyah bukan Makkiyah karena turunnya setelah hijrah. Taib, barakallahu fikum. Kita masuk ke ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bisa dilihat terjemahannya juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun. Ya, yang artinya tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Ini sebab turunnya ayat ini, jamaah. Sebab turunnya adalah ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kafir Quraisy, orang-orang kafir pada masa Rasulullah SAW, mendakwahkan agar kalian itu bertakwa sama Allah, bertauhid kepada Allah, karena nanti akan ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Sebagaimana di surat An-Naba ini semuanya tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Ya, kenapa? Karena para musyrikin itu mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Makanya orang-orang kafir Quraisy punya tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah, mereka punya itu. Makanya banyak sekali di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Di ayat lain di surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka berkata siapa? Allah. Mereka punya tauhid rububiyah. Apa itu rukun tauhid rububiyah? Ada yang tahu? Ada 3. Rukun tauhid rububiyah yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Jadi mereka itu tahu bahwa Allah sang pencipta, mereka tahu. Rukun yang kedua adalah al-mulku atau al-milku. Semua yang Allah ciptakan, semua yang ada kepemilikannya punya siapa? Punya Allah. Lalu yang ketiga adalah at-tadbir, pengaturannya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tahu itu semua. Mereka tahu Allah yang menyembuhkan, yang memberi rizki, yang memberi takdir, mereka tahu. Cuman yang jadi masalah adalah apa? Dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka kafir? Syirik. Mereka menduakan Allah, dijadikan Allah dengan tandingan Allah. Tapi kalau penciptanya sebagai rububiyahnya mereka tahu. Allah al-khalqu, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, mereka tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun, apa yang mereka tanya-tanyakan tersebut. Ya. Makanya subhanallah, orang-orang kafir Quraisy, bahkan disebutkan di riwayat ya, Abu Jahal ketika perang Badar, dia berdoa sama Allah. Abu Jahal berdoa, dia bilang, ya Allah, siapa yang paling memutuskan silaturahmi antara saya dengan Muhammad, maka binasakan ia. Sama Allah dikabulin, dianya yang meninggal, dianya yang mati pada saat perang Badar. Artinya mereka beriman sama Allah. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu tawaf, berhaji, berumroh. Cuman bedanya haji umrohnya mereka itu dicampur dengan kesyirikan, dengan bid'ah. Hampir sama, mereka tawaf juga. Ada yang tahu gimana hajinya mereka? Gimana caranya? Pertama, mereka tidak memakai pakaian, mereka telanjang. Karena bagi mereka, kalau ada pakaian yang baru atau yang sudah dipakai, kalau ada pakaian yang sudah dipakai, maka nggak boleh dipakai untuk tawaf. Jadi pakaian yang bisa dipakai untuk tawaf itu adalah pakaian yang baru, belum dipakai sama sekali. Makanya mereka telanjang. Terus ibadah mereka juga disebutkan di surat
Al-Anfal kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Ibadah mereka ketika di bait, yakni di Mekah ya, di Ka'bah itu, apa yang mereka lakukan? Muka'an wa tasdiyah, tepuk tangan dan siul-siul sambil telanjang. Ya, makanya bisa dikatakan dari ayat ini hukumnya haram kita tepuk tangan dan bersiul di dalam masjid. Adapun di luar masjid itu kembali kepada urf, kembali kepada tasyabbuh apa tidak tepuk tangan dengan orang-orang kafir. Tapi banyak para ulama yang berkata bahwa hukum asalnya adalah kalau bisa tidak ya tidak, kalau silahkan ya nggak apa-apa. Karena sekarang sudah tidak tasyabbuh lagi. Tepuk tangan udah menjadi tradisi respek hampir semua manusia. Kalau di luar masjid, kalau di dalam masjid tidak boleh, gitu ya. Baik. Lalu juga ciri-ciri ibadahnya orang kafir. Mereka itu bertalbiyah. Cuman talbiyahnya ada tambahannya. Mereka berkata, labbaika la syarika, dalam hadis yang sahih, labbaika la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Ketika para kufar Quraisy berkata seperti itu, Rasulullah berkata, qad sudah selesai, jangan diterusin lagi. Ternyata ada terusannya, talbiyahnya. Illa syarikan huwalak, selain sekutu-sekutu yang engkau miliki. Tamlikuhu wa ma malak, dan engkau memiliki segala sesuatu dan mereka tidak memiliki apa-apa. Artinya orang-orang kafir ini tahu bahwa berhala ini gak punya apa-apa. Cuman mereka beribadah dengan berhala, alasannya biar apa? Sebagai wasilah, sebagaimana yang disebutkan di surat Az-Zumar, di awal-awal surat Az-Zumar. Ya, mungkin tidak kita bahas panjang lebar. Ini adalah sebab turun dari ayat yang nomor 1, amma yatasaalun, apa yang mereka tanya-tanyakan. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. An-naba artinya berita, azim besar. Tafsirnya, ini para ulama banyak khilaf tentang tafsiran dari kata an-naba. An-naba ini berita. Maksudnya berita tentang apa? Ada yang bilang tentang Al-Quran, ada yang bilang beritanya ini tentang kerasulannya Rasulullah SAW. Yang ketiga ini yang paling kuat, yang dipilih oleh At-Tabari rahimahullah, yaitu an-naba di sini adalah tentang yaumul ba'thi, hari kiamat. Ya, sebagaimana konteks dari surat an-naba ini adalah tentang hari kiamat. Nah, jadi anin naba'il azim yaitu tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir itu mereka mukhtalifun, berselisih. Ya. Kalau di terjemahannya yang mereka perselisihkan tentang ini, tentang naba tadi. Jadi mereka tuh berselisih. Ada 3 keadaan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan nanti ada hari kebangkitan, mereka menyampaikan 3 keadaan. Mereka punya 3 keadaan. Ada yang beriman, orang mukmin, ada yang ragu, ada yang menolak. Yang ragu ini masih bisa, mukmin bisa juga menolak. Tapi kalau sudah menolak, ini kebanyakan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa menolak? Karena mereka itu mengkiaskan, menganalogikan segala sesuatu dengan akal. Loh, nggak masuk akal dong. Orang sudah mati dibangkitkan lagi. Makanya banyak di Al-Quran orang-orang kafir berkata, wa qalu a idza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Kita udah jadi tanah, udah jadi tulang, masa mau dibangkitin lagi, kayak gitu kan. Itu banyak sanggahan-sanggahan orang kafir tentang hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Lanjutan ayatnya di ayat yang keempat dan kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. 2 kali. Kalla itu artinya sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak ini buat sanggahan yang kuat. Gak mungkin, gak bisa itu. Kalla, thumma kalla gitu kan. Ya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui hari kiamat itu. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Jadi
Kalau dipikir-pikir secara akal aja sebenarnya nggak mungkin. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan seluruh makhluk nih, sudah seteratur ini, sudah didesain sebegininya gitu kan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan balasan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan antara orang yang berjuang di jalan Allah sama orang yang berbuat maksiat. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan mana orang yang beriman dan orang kafir, orang munafik dan orang yang ikhlas, orang yang sesat dan orang yang diberi hidayah. Gak mungkin. Kita sudah dikasih syariat, sudah dibebankan untuk beribadah. Ada peraturan di agama Islam. Terus Allah tidak membalas hal itu pergi begitu saja. Kalau dimasukkan akal nggak mungkin. Misalnya kalau yang lebih kecil lah ya jangkauan, misalnya kepala sekolah atau Pak RT misalnya. Apakah Pak RT ini bakal menyamakan antara orang yang mencuri sama orang yang taat? Ya nggak mungkin. Pasti beda urusannya. Mencuri ada lagi balasannya. Orang yang taat peraturan ada lagi balasannya. Ada orang yang zalim, ada orang yang membegal misalnya. Ini nggak mungkin dibedain. Walillahil matsalul a'la, itu sekelas Pak RT. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahkamul hakimin, yang maha adil. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan peraturan berjalan dan tidak ada balasan apa-apa. Lalu di ayat selanjutnya, nah ini dia di ayat ke-6 dan seterusnya nanti sampai ayat 16. Jadi Al-Quran di surat An-Naba ini rata-rata para mufassirin membagi seperti paragraf-paragraf. Jadi sampai ayat ke-5 ini paragraf pertama tentang sanggahan. Ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Makanya di ayat ke-6 sampai 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kekuasaan Allah. Jadi dianalogikan, Allah bisa ini, masa nggak bisa membangkitkan kalian gitu kan? Yang mana dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Mihadan ini dari kata aslinya ya, diambil dari kata mumahad. Mumahad itu artinya sudah dipersiapkan. Artinya sudah siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini sudah siap untuk ditinggali sama para manusia. Tinggal dimakmurkan sedikit saja sama para manusia. Alam naj'alil arda mihadan, lihat bumi yang seluas ini bisa dihuni oleh ratusan juta manusia. Lihat semuanya. Allah jadikan semuanya seserasi ini. Ada airnya. Kita kalau minum ada air, bisa digali sumur, ada oksigennya, ada mataharinya, ada pohonnya, semuanya seserasi itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman di surat Ghafir. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaannya para manusia. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kita lihat ini langit, bahkan manusia aja bingung, ini bumi ini bulat atau lempeng. Sampai debat kusir flat earth sama globe earth. Karena apa? Karena mereka pikir loh, kalau bumi bulat ya nggak mungkin dong kita bisa duduk sehamparan ini. Tapi kayak bulat juga, kalau dilihat langitnya tuh ada ujungnya nggak kelihatan. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para manusia nggak paham. Padahal yang debat kusir flat earth sama globe earth itu belum pernah ngelihat langsung gimana wujud bumi secara keseluruhan. Itulah diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sudah dipersiapkan. Ya. Di ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Autad ini jamak dari watad. Watad itu artinya pasak. Kalau kita mau
camping ya, ada pasaknya, dipasang sebagai penguat dari kemah tersebut, tenda itu. Dan subhanallah, dari rincinya lafaz ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Dan sekarang para peneliti baru tahu bahwa gunung itu bukan seperti gundukan pasir, bukan kayak pasir digunduk gitu ya, tapi gunung itu tertancap ke dalam. Bahkan para peneliti bilang gunung yang nongolnya, yang muncul, yang kelihatan itu cuman sepertiganya, sisanya menjulang, mengakar ke bawah. Itu subhanallah sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ya. Nah, kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Ini masih penyebutan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu semuanya berpasang-pasangan. Kata para ulama, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk pasang-pasangan adalah bahwa agar kita tahu yang esa, yang satu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang esa. Coba kita lihat apa di muka bumi ini yang gak berpasangan, gak ada kayak misalnya air, ada api, ya. Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Listrik aja negatif positif. Ada Rasulullah SAW, ada Abu Jahal, ada iblis, ada malaikat, ada surga, ada neraka. Semuanya serasi berpasangan. Makanya antum kalau sebutin aja satu kata pasti ada lawan katanya. Itu tandanya ada pasangannya. Gak ada satu kata yang gak ada lawan katanya, apa? Ada semuanya. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayah, ada ibu. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Di ayat yang selanjutnya, ayat ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Subat artinya istirahat. Coba bayangin kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan tidur. Kira-kira tinggal sisa berapa manusia yang hidup di muka bumi ini? Kerja cari penghidupan, kalau nggak ada tidur mati lama-lama. Ana sering ngeliat ya, nggak tahu itu kabarnya benar apa tidak. Seperti ada video di suatu negara, ketika orang mau menyeberangi lampu merah, ada orang yang jedot-jedotin kepala karena terlalu stres, sampai bekerjanya mereka lupa untuk istirahat, dijedot-jedotin kepala. Dan di keterangannya bahwa hal seperti ini sudah terbiasa di negara tersebut. Jadi kalau orang kecapean ada yang teriak-teriak sendiri, ada yang ngusek-ngusek di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah kita bisa tidur. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah terasa tidur kecuali dalam keadaan puncaknya lelah. Ketika udah capek, aduh, subhanallah. Ketika udah lapar, makan, nikmat. Begitu juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang selalu memenuhi ngidamnya, ngidam, kita ngidam makan apa, pengen beli, scroll aplikasi, beli gitu kan. Barang siapa yang sering memenuhi ngidamnya, maka rasa nikmatnya terhadap makanan itu akan sedikit, dan penyakitnya akan bertambah banyak. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkata seperti itu. Dan itu ternyata adalah sebab resesi, jemaah. Ambruknya ekonomi adalah banyak orang-orang yang gak tahu bagaimana cara menginvestasikan harta. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Wa ja'alna al-laila libasa, dan yang 11-nya wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Libas artinya pakaian. Pakaian di sini maksudnya adalah ketika pada malam hari kan gelap gulita,
Ketika gelap menyeluruh, seakan-akan gelap itu menyelimuti kita. Jadi seakan-akan pakaian kita. Itu yang pertama. Terus pemahaman yang kedua, maksudnya lail libas, malam sebagai gelap, malam sebagai pakaian, adalah para manusia biasanya menanggalkan pakaiannya ketika malam hari. Jadi kalau misalnya gelap ya, antum tanggalkan pakaian antum nggak pakai pakaian, tidak ada yang melihat di situ. Beda kalau siang hari. Begitu juga busana kita ketika malam hari sama siang beda. Makanya di antara waktu-waktu yang dilarang seseorang masuk, bukan dilarang ya, yang kurang bagus lah gitu, atau bisa dikatakan dilarang, seseorang masuk atau bertamu di waktu-waktu yang para manusia menanggalkan pakaian mereka. Sebagaimana yang difirmankan di surat An-Nur ya tentang isti'dzan di situ. Makanya kalau Rasulullah SAW sudah menanggalkan pakaiannya, maka para sahabat rata-rata tidak ada yang mendatangi rumahnya, sesuai dengan turunnya ayat surat An-Nur tersebut tentang izin. Pernah juga di antara masuk ke rumah seseorang, ya di antara adabnya ini yang perlu juga Anda sampaikan karena banyak yang nggak tahu. Ketika kita mengetok rumah, itu jangan sampai kita matanya menghadap ke rumah itu. Jadi ketika ngetok kita balik badan. Jangan menghadap mata itu. Kenapa? Karena tidak boleh. Karena rumah itu adalah aurah. Thalathu auratin lakum, kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Dan aurat itu nggak boleh dilihat. Makanya di antara sunnahnya kita izin mengetok pintu berapa kali? 3. Ke tok tok tok, assalamualaikum. Kalau nggak kedengaran lebih kenceng lagi, tok tok tok. Udah 3 kali sudah kita keluar dari rumah itu. Bisa jadi orangnya lagi sibuk, lagi istirahat, atau lagi nggak pengen nerima tamu. Dan pada suatu hari dalam suatu hadis ya Rasulullah SAW ada yang mengetuk pintunya sambil ngintip rumahnya. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasul itu lagi bawa midro. Midro itu sisir yang dari besi gitu ya, buat garuk gitu ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak tahu bahwa engkau itu menunggu aku, maka aku akan tusuk matamu dengan ini, dengan besi ini. Makanya lanjutan hadisnya, innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Yang namanya izin, termasuk izin itu adalah jangan sampai antum melihat, menjaga pandangan juga butuh izin. Jadi sampai assalamualaikum, dilihat mukanya, nanti ada orang yang nggak pakai hijab, ada yang nggak pakai baju misalnya, itu nggak boleh diintip seperti itu. Nah, wa ja'alna al-laila libasan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Ya, jadikan siang untuk penghidupan. Makanya kalau ini sudah kudratnya Allah, udah kodratnya Allah bahasa kita. Malam buat istirahat, siang buat bekerja. Kalau dibalik berarti dia melawan kodratnya Allah. Maka apa yang terjadi? Bakal lemes seharian. Hari-harinya tuh berjalan gak berarti sama sekali. Perasaan tadi udah tidur tapi kok masih ngantuk. Karena kita ngebalik waktu yang ditakdirkan Allah. Makanya kalau bisa, kalau di siang hari kita sengantuk, mungkin siangnya selain waktu siang, waktu istirahat ya, waktu qailulah. Jadi kalau belum waktu istirahat siang, kalau kita ngantuk ya kita usahain melakukan apapun selain tidur. Melakukan apapun yang bisa ngehilangin ngantuk kita. Biasanya kalau di kantor minum kopi, atau ada yang loncat-loncat, ada yang wudu gitu, atau yang tawaf keliling-keliling biar nggak ngantuk gitu kan, biar saluran darahnya lancar lagi, aliran darahnya lancar lagi, begitu. Karena kita sudah terbiasa dengan COVID ya, yang mana kita kegiatannya di rumah terus, nggak pernah kena sinar matahari. Jadi hampir sama antara siang dan malam. Bisa jadi jam kebiasaan kita nggak sesuai sama kudratnya Allah. Paginya tidur, malamnya bangun. Nah, lanjutan ayatnya, ayat ke-12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian, di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Langitnya dikasih tanda kurung ya. Karena sab'an itu artinya 7, shidadan yang kokoh.
Ya, syidad itu jamak dari syadid. Ya. Sab'an syidadan. Subhanallah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala memisalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu dengan langit. Kita lihat langit. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Bagaimana firman Allah ini? Ini kita lihat yang ada bintang, ada planet-planet, ini langit keberapa? Pertama. Langit kedua lebih besar lagi dari langit pertama. Langit ketiga lebih besar lagi. Langit keempat terus sampai langit ketujuh. Yang lebih besar dari langit ketujuh apa? Sebelum arsy. Kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya, luasnya seluas samawat, semua langit dan bumi. Baru setelah kursi adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ja'alna tadi wa banaina fawqakum sab'an shidadan. Jadi kita bangun 7 lapis langit yang kokoh tanpa tiang. Mana ada tiang? Ini langit ada 7 lapis dan gak ada tiangnya. Biasanya sesuatu yang di atas itu lebih kecil dari yang di bawah. Tapi langit lebih besar daripada bumi. Bukan hanya 1 lapis, 7 lapis lebih besar. Gak bisa kita bayangkan. Gak bisa bayangkan. Lanjutan ayatnya. Di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna sirajan wahhajan, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Siraj itu pelita, wahhaj artinya terang. Maksud dari tafsiran ayat ini adalah matahari. Udah dijelasin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa tafsir dari segi bahasanya jemaah. Wahaj ini artinya adalah sinar. Arti sesungguhnya wahaj adalah sinar. Kalau cahaya bahasa Arabnya apa? Nur. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kata wahaj di sini? Karena sesuatu yang bersinar, itu sinarnya itu muncul dari dirinya biasanya. Dia sumber sinarnya. Tapi kalau cahaya bisa jadi dari yang lain. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa matahari punya sumber cahaya, bulan memantulkan cahaya matahari. Ini diantara dakiknya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan. Awan di sini mu'sirat ya. Di ayat ini mu'sirat, ma'an, ma artinya air, thajjajan yang tercurah, yang banyak. Air yang tercurah sangat banyak. Subhanallah, ini juga dakik juga jamaah. Ini ayat jamaah baru jelas ketika kita tahu teknologi. Mu'sirat dari kata i'tasara. I'tasara itu memeras. Disebut mu'sirat karena proses awan jamaah itu yang menghasilkan hujan itu adalah ketika awan uapnya itu diperas oleh angin. Semakin angin mendorong, semakin berkumpul baru jadi hujan. Luar biasanya kata di sini. Mu'sirat, a'sara yu'siru artinya memeras. Memeras ya, diperas gitu. A'sir. Makanya kalau bahasa Arabnya jus, asir. Karena jus ini diperas. Sari jusnya diperas dijadiin minum airnya. Subhanallah. Wa ja'alna wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu, bihi dengannya, maksudnya dengan air itu, habban biji-bijian, wa nabatan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan ini juga sama. Allah berfirman biji-bijian dulu karena biji-bijian ini jadi makanan pokoknya kita. Dari beras, dari gandum, itu semua dari biji-bijian. Baru nabatnya, tumbuh-tumbuhan sebagai sampingannya, sebagai lauk pauknya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, ini adalah akhir ayat dari paragraf kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat An-Naba ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu, baru paragraf selanjutnya Allah menunjukkan apa yang akan terjadi nanti di hari Al-Ba'ats, di hari kiamat, di hari kebangkitan. Adzan jam berapa jemaah?
Isya 4 menit lagi ya. 3 menit apa 2 menit? 3 menit lagi. Kita lanjutkan beberapa ayatnya. Ini berarti paragraf tentang fenomena yang akan terjadi di hari kiamat. Di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqatan." Sesungguhnya hari al-fasl. Fasl itu keputusan, penghakiman. Oke. Adzan? Belum ya? Inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya hari keputusan, hari penghakiman itu adalah miqatan, sesuatu yang waktunya ditetapkan. Ya, ini hari kiamat. Hari kiamat terjadi pada hari apa jemaah? Hari Jumat. Cuman kita nggak tahu Jumatnya yang mana. Bisa jadi kita hari Jumat ini nggak ingat bahwa hari Jumat itu kiamat. Udah kita jalan begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kiamat ini secara tiba-tiba, miqatan. Mufajaah, tiba-tiba tahu-tahu hancur semuanya. Ya. Inna yaumal fasli kana miqatan. Kenapa disebut yaumul fasl? Ya, karena pada hari itu ya tadi semua jabatan, semua gelar, semua nama nggak ada. Yang ada cuma 2, ahli surga dan ahli neraka. Inna yaumal fasli, pembeda. Ente sebagai apa sekarang? Nggak kepake nanti di hari kiamat. Yang kepake mana? Ahlu surga atau ahlu neraka, wal'iyadzubillah. Tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada jabatan, tidak ada status, mau kaya, mau miskin. Semuanya imma 2, kalau nggak masuk ahli surga atau ahli neraka. Nah, tafadhal adzan dulu karena sudah masuk waktu. Baik, kita lanjutkan kembali. Inna yaumal fasli kana miqata, yang ayat ke-18-nya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yaitu hari ketika ditiup sangkakala dan kamu datang berkelompok-kelompok. Berarti ini tiupan keberapa jemaah? Kedua, betul. Ketika tiupan pertama dihancurkan dan dimatikan semuanya para makhluk, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Itu surat Az-Zumar ayat ke-68. Dan ketika ditiupkan sangkakala, ya, fasa'iqa, maka mati. Sa'iqa itu mati. Man fis samawat, siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki untuk masih hidup adalah para malaikat, ya. Baru di ayat yang selanjutnya, di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman yang masih ke-68 juga. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan kembali yang lainnya, berarti tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka semua manusia itu berdiri dan melihat. Artinya ini berarti tiupan yang kedua yang sesuai sama ayat yang An-Naba tadi. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. As-sur itu trompet yang terbuat dari tanduk, bentuknya seperti tanduk gitu. Kalau ditiup bunyi. Yang sebagaimana antum ketahui ya, bahwa malaikat siapa yang meniup? Israfil itu sudah siap untuk meniupnya. Tinggal ditunggu perintah langsung ia tiup. Posisinya tuh sekarang sudah siap untuk niup. Tapi kita nggak tahu posisinya gimana. Karena kita tidak tahu wujud malaikatnya, kan ghaib. Bukan begini posisinya, nggak bisa kita bayangin. Terus juga sangkakalanya juga kita nggak tahu sangkakalanya seperti apa. Tapi digambarkan as-sur itu ya seperti itu. Bentuknya seperti tanduk yang ditiupkan seperti itu. Karena bunyinya itu serem. Kalau misalnya as-sur, tanduk yang dari trompet yang terbuat dari tanduk, kalau ditiup tuh bunyinya serem. Kalau trompet-trompet yang begini kan dibunyi nggak serem. Digambarkan as-sur di sini karena menyeramkan. Dan jarak antara tiupan pertama, yakni tiupan ketika dihancurkan dan dimatikan semua makhluk, sampai tiupan kedua itu adalah 40. Dan tidak tahu 40 apa. Karena ada sahabat pas bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau langsung menjawabnya 40 udah gitu. Nggak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, nggak tahu. Al-muhim 40 jaraknya. Ya. Di lanjutan ayatnya yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba.
dan dibukakanlah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dibuka langit, terdapat pintu. Kenapa dibuka langit? Biar apa? Biar yang pada turun siapa? Para malaikat. Sampai langit itu dibuka, jemaah, langit yang tertutup itu terbuka. Semuanya, 7-7-nya terbuka. Kita tidak tahu bagaimana bayangannya. Dan ini menggambarkan bahwa jumlah malaikat itu saking banyaknya. Berapa jumlah malaikat? Nggak ada yang tahu. Bahkan dalam hadis yang sahih, di langit ke-7 ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur ya, di surat Az-Zariyat. Baitul Ma'mur ini adalah tempat yang setiap harinya para malaikat masuk sebanyak 70.000 dan yang masuk tidak akan keluar lagi. Baitul Ma'mur. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. At-tatis sama, bahwa langit itu Atta itu merasa berat. At-tatis sama. Wa haqqalaha an ta'itta, dan langit itu berhak untuk merasa berat. Kenapa? Ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Bukanlah sejarak dari 4 jari kecuali fihi malakun sajid, kecuali ada malaikat yang sujud. Jadi atta itu seperti bunyi dari atitun, itu bunyi dari pelanaknya unta kalau dinaikin, bunyi kretek kayak gitu. Saking banyaknya para malaikat nggak terhitung, dan semuanya nanti akan turun pada hari kiamat. Subhanallah. Di surat Al-Furqan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nah, ini ayat ini pendukung ayat yang tadi, dibuka pintu malaikat turun. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, ketika langit terbuka muncul kabut putih, bil ghamam. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan para malaikat akan diturunkan pada hari tersebut. Tanzila, bergelombang-gelombang, jadi semuanya turun. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Suyiro dari kata saro itu berjalan. Suyiro dijalankan. Fakanat saroba, jadi seperti fata morgana. Fata morgana itu bentuknya seperti apa? Seperti air. Antum tahu fata morgana ya? Kalau misalnya di tempat panas ada bayangan seperti air gitu, itu namanya fata morgana. Kenapa disebut gunung-gunung fata morgana? Karena saking hancur leburnya. Nggak kebayang gimana hancurnya gunung pada saat itu. Gunung yang sekarang kata kita tadi cuman sepertiganya yang nongol, di sisanya di bawah, itu bakal hancur. Bahkan di surat Al-Ma'arij ya, yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihr. Saking hancurnya sampai seperti air, sampai meleleh gitu ya. Subhanallah. Dan diganti setelah hancur semuanya, baru diganti bumi ini dengan bumi yang lain untuk menjadi apa? Padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, di surat Ibrahim. Bahwa nanti gunung akan diganti, bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Polos, tidak ada pemiliknya sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung-gunung yang besar yang sekarang kita saksikan akan hancur seperti fata morgana. Nah, baru di ayat selanjutnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mirsada. Mirsad itu artinya tempat pengintai. Jadi neraka jahanam itu sudah mengintai siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Lanjutan ayatnya, lit-taghina ma'aba, yang menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Sudah dikasih batas, dia sudah tahu batasnya, dia lampaui, maka wal'iyadu billah, neraka jahanam sebagai mirsad, sudah mengintai, siap. Di ayat selanjutnya, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaban, berabad-abad. Ini subhanallah jemaah,
Ahqaban ini jamak dari hukub. Hukub itu istilah 80 tahun. Ini 80 tahunnya di mana? Di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Satu harinya di akhirat berapa di dunia? 1000 tahun. Berarti kalau hukub satu hukub ya, ini kan ini ahqab banyak. Ini hukub satu aja berarti 80 dikali 1000 dikali 30 hari dikali 12 bulan. Berapa coba kita hitung ya. 80 dikali 30 kali 1000 dikali 12. 28.800.000 tahun. 80 tahunnya 20.800.000 tahun. Wal'iyadzubillah. Ini satu hukum dan itu Allah berfirman ahqaban, enggak terhitung. Makanya jangan sampai kita berpikir ya enggak apa-apalah masuk neraka sehari 2 hari gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan perkataannya orang Yahudi di surat Al-Baqarah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi kita enggak bakal kena neraka kecuali hari-hari, beberapa hari aja. Sedangkan satu harinya 1000 tahun. Sedangkan yang di dalamnya hukub bahkan ahqab. Satu hukubnya 28 juta 800 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita lupa untuk berlindung dari neraka jamaah ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man istajara minan nari thalathan." Barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, qalatin nar. Api nerakanya akan berkata, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, selamatkan orang ini dari neraka. Jadi jangan sampai kita lupa Allahumma a'tiqni minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari neraka, terus diulang-ulang. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa as'aluka jannatal firdaus. Jangan lupa didoakan itu. Terutama ketika kita tasyahud ya, tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal maut wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, labithina fiha ahqaba, yang mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Apa saja yang akan mereka dapati dari berabad-abad itu dijelasin di ayat selanjutnya. Adab-adabnya di dalam neraka. Yang pertama, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Yang panasnya luar biasa itu ya, bahkan saking panasnya jemaah sampai apinya menghitam. Apinya bukan merah lagi, menghitam, kata Rasulullah SAW. Dan berapa kali lipat panasnya dari api dunia? 70 kali lipat. Gak bisa kebayang panasnya gimana ya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban, kata Allah. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan juga tidak mendapat minuman. Jadi saking sempurna azabnya, neraka panasnya benar-benar panas. Bahkan kalau misalnya satu titik asapnya neraka dimunculkan ke bumi, seluruh jagat raya akan hancur. Na'udzubillah min dzalik, panasnya api neraka bagaimana itu ya. Bahkan kita jangan bahas neraka dulu, kita bahas padang mahsyar dulu. Berapa lama padang mahsyar? Satu harinya berapa? 50.000 tahun. Itu mataharinya 1 mil di kepala kita. Sampai tenggelam gitu keringat. Subhanallah. Baru lanjutannya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka enggak ada rasa dingin apa-apa, enggak dapat minum. Apa yang mereka dapat? Illa hamiman wa ghassaqo. Selain air yang mendidih, hamim ini beda sama ma'ul har. Kalau ma'ul har air panas. Kalau hamim air yang puncaknya panas. Wa ghassaqon. Ghassaq artinya sadid, nanah. Nanah yang sudah bau busuk ya, Mas. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, illa hamiman wa ghassaqan wal iyadu billah. Ya, jadi para penghuni neraka minumnya itu seperti itu. Dan gak bisa kebayang, nanahnya bukan nanah seperti kehidupan kita. Kalau kehidupan kita nanah ya nanah luka, tapi kalau di akhirat nanahnya karena kebakar, kita gak tahu gimana nanahnya. Karena dibakarnya oleh api neraka. Dan itu yang mereka makan, yang mereka minum. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala ahli neraka tidak diberikan rasa kecuali rasa haus yang berlebihan.
yang hausnya luar biasa. Mau nggak mau mereka pasti minum. Bahkan di surat Al-Hajj kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihim wal julud. Ketika mereka minum, terburai ususnya, apa-apa yang di dalam perutnya itu keluar semua. Wal julud, ini juludnya, kulitnya juga terbakar hangus. Tapi tetap minum. Karena hausnya itu nggak kebayang, haus. Dan minumannya cuma ada itu. Seperti, bukan semisal ya, seperti kalau kita ini kan ya, seperti contohnya orang yang kecanduan morfin. Bukan seperti, karena beda, adabnya pasti lebih jauh. Orang yang kecanduan morfin aja itu mukanya kayak zombie, mukanya hancur gitu ya. Berdarah-darah, banyak korengnya. Mereka tahu rasanya sakit efek dari itu, tapi tetap dikonsumsi itu. Itu kita lihat di muka bumi. Sedangkan di neraka nggak terbayang bagaimana rasa haus yang mereka rasakan. Di ayat selanjutnya, jazaan wifaqon, sebagai pembalasan yang setimpal. Naudzubillah min dzalik ya. Sekecil apapun dosa, itu pasti ada di akhirat nanti. Sekecil apapun pahala, itu juga pasti ada di akhirat. Tinggal ditimbang-timbang aja. Makanya kata para ulama, walaupun engkau berbuat maksiat, jangan tinggalkan taubat. Walaupun engkau malas, jangan tinggalkan sholat. Walaupun engkau berkata kotor, jangan meninggalkan baca Al-Quran. Jadi bukan berarti ya sudah kalau saya bermaksiat enggak. Justru karena kayak gitu, antum harus lebih semangat lagi, merasa kurang lagi. Ana udah sering bahwa para ulama mengatakan ini sebagai taghaful. Taghaful itu merasa dirinya kurang terus. Dosanya doang yang paling banyak. Jangan sampai merasa maghrur, tertipu. Alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah kalau bersyukur iya. Cuman kalau merasa cukup itu beda lagi urusannya. Jazaan wifaqan. Kenapa sebabnya? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau tidak takut terhadap hisab. Jadi ya kita sebagai seorang mukmin jangan sampai luput juga doa untuk dimudahkan hisab. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, jadikan hisabku ini hisab yang mudah terus. Setiap hari juga jangan lupa. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dan dalam suatu kitab. Apapun itu jangan merasa terzalimi. Nanti di hari kiamat udah nggak bisa. Udah ada kitabnya, di catatannya, datanya. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa bukti yang paling kuat adalah catatan. Dicatat istilahnya kronologinya, catat tanggal sekian ini sebagai bukti. Ini kalau bukti catatan nggak bisa komentar mereka. Ya. Baru lanjutannya fadzuqu. Ini Allah berfirman kepada mereka, fadzuqu, rasakanlah itu. Ya. Falan nazidakum illa adaba. Dan kami tidak akan, lan itu tidak akan, nazidakum, menambah kalian, illa adab, kecuali adab. Jadi adab akhirat itu sifatnya bertambah pedih, bukan bertambah ringan. Bahkan ada seorang kalau nggak salah Abdullah bin Amr, beliau berkata, ma unzilat ala ahlin nari ayatun qattun asyaddu minha. Tidak ada ayat yang diturunkan tentang ahlun neraka yang paling parah, yang paling syadid, yang paling pedih kecuali ayat ini. Jadi adabnya akhirat sudah sepedih itu neraka. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan, gak bakal kami berikan tambahan kecuali azab. Jadi azab lagi. Barakallahu fikum. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari api neraka, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, dikumpulkannya kembali kita olehnya di surga firdausnya nanti ala sururin mutaqabilin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.